Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Anzara Hapsari dari Prodi Biologi kelas R002. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang pengukuran dan besaran untuk UTS fisika saya. Pada slide ini, apa sih yang akan kita bahas di video ini? Yang pertama, kita akan membahas pengertian pengukuran, besaran dan satuan, dan alat ukur. Satu lagi, dan yang terakhir, aturan pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah proses menentukan nilai atau ukuran tertentu dari suatu besaran fisik menggunakan alat ukur. Hasilnya berupa angka dan satuan tertentu, seperti meter untuk panjang atau kilogram untuk berat. Tujuannya adalah mendapatkan data yang akurat tentang suatu objek atau fenomena. Melihat ada seseorang yang sedang menimbang berat badannya. Pertanyaannya, apakah orang tersebut sedang melakukan pengukuran? Jawabannya betul, karena menimbang badan adalah contoh pengukuran massa, di mana saat kita menimbang badan dengan timbangan, kita sebenarnya mengukur massa atau materi yang dalam tubuh kita. Contoh pengukuran lainnya seperti panjang yang menggunakan alat ukur mistar, atau jangka sorong untuk mengukur diameter suatu bola. Kita membahas tentang satuan dan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Satuan adalah standar ukuran yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran suatu besaran. Hubungan antara besaran dan satuan adalah seperti jika kita mengukur meja sepanjang 2 meter. 2 itu dinyatakan sebagai besaran, sedangkan meter itu sebagai satuannya, di mana satuannya meter itu dari pengukuran panjangnya dalam SI. Dibagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang didapatkan dari besaran pokok. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat tabel yang berada di atas. Yang ketiga, kita membahas tentang alat ukur. Kali ini, saya akan membahas 3 alat ukur. Yang pertama mistar, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga mikrometer sekrup. A. Mistar. Mistar adalah salah satu alat ukur yang sering kita jumpai, di mana fungsi dan kegunaan mistar seperti yang kita ketahui adalah mengukur panjang, menarik garis lurus, perhitungan, desain, dan mungkin ada juga yang menggunakan menentukan sudut dari penggunaan mistar. Cara memakai mistar seperti yang kita ketahui, untuk mengukur suatu objek, kita dapat meletakkan mistar sejajar dengan objek, kemudian baca angka di ujungnya, di ujung objek. Yang kedua, perhitungan geometri, di mana kita dapat mengukur sisi bangun terlebih dahulu, lalu dicatat, kemudian hitung luas atau keliling. Yang ketiga, itu membuat sudut. Gerakan bersama jangka untuk membuat sudut yang tepat. Tips gunakan mistar yaitu dengan hati-hati pastikan permukaan pengukuran bersih untuk hasil yang akurat, dan kita dapat mengukurnya di sejajar dengan muka kita untuk menghindari paralaks. Adalah jangka sorong, di mana fungsi dan kegunaan jangka sorong adalah mengukur panjang, diameter, kedalaman, tinggi, dan ketebalan objek. Cara menggunakan jangka sorong adalah yang pertama kali kita harus mengkalibrasi dulu jangka sorong tersebut.
Kemudian, kita dapat membuka rahang sesuai objek yang akan diukur. Seperti saat kita mengukur kelereng, kita dapat meletakkan kelereng tersebut di mulut jangka sorongnya. Kemudian kita dapat membaca hasil, yaitu dari gabungan nilai skala utama dan noniusnya. Kemudian kita dapat menyimpan data tersebut. Adalah mikrometer sekrup. Fungsi dari mikrometer sekrup adalah mengukur dimensi kecil dengan akurasi tinggi hingga 0,01 mm. Digunakan di industri, laboratorium, dan penelitian untuk pengukuran presisi pada objek kecil. Cara menggunakan mikrometer sekrup adalah, yang pertama, kita harus mengkalibrasi mikrometer sekrup tersebut. Kemudian, kita dapat menempatkan objek di antara anvil dan spindle-nya. Kemudian putar roda untuk mendekatkan spindle hingga terasa tekanan. Kemudian baca hasil pengukurannya dari skala utama dan noniusnya. Ulangi pengukuran untuk memastikan konsistensinya. Poin yang terakhir yang akan saya bahas adalah aturan pengukuran, di mana aturan pengukuran adalah pedoman yang kita gunakan saat mengukur barang untuk menghindari kesalahan. Berikut adalah prinsip dan aturan dasar dalam pengukuran. Pertama ada unit pengukuran, di mana kita dapat memastikan unit yang tepat untuk mengukur, seperti kita menggunakan meter untuk mengukur panjang dan kilogram untuk mengukur berat. Yang kedua adalah ketelitian alat ukur, di mana setiap alat ukur memiliki batas ketelitian tertentu. Jadi, pastikan untuk memahami dan memperhatikan batas tersebut untuk mengukur pengukuran. Ketiga adalah kesalahan pengukuran. Kita harus mengenali kesalahan pengukuran sistematis dan acak, di mana sistematis ini adalah kesalahan yang dapat diprediksi, sedangkan kesalahan acak adalah kesalahan yang tidak dapat diprediksi dalam pengukuran. Yang keempat adalah pengulangan pengukuran. Lakukan pengukuran secara berulang untuk mendapatkan hasil yang akurat. Adalah pembacaan alat ukur, di mana kita dapat membaca skala dengan hati-hati. Posisi mata kita di depan skala tersebut untuk hasil yang lebih akurat. Yang keenam adalah kondisi lingkungan. Jadi, kondisi lingkungan ini mempengaruhi pengukuran seperti suhu dan tekanan. Itu adalah signifikasi angka. Perhatikan angka signifikan dalam hasil pengukuran. Harus dilaporkan dalam jumlah angka signifikan yang sesuai. Jadi, aturan-aturan ini penting untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dapat dipercaya dan digunakan dalam analisis atau pengambilan keputusan. Pengukuran adalah proses menentukan nilai suatu besaran fisik menggunakan alat ukur untuk mendapatkan data yang akurat. Yang kedua adalah besaran, di mana sifat fisik yang dapat diukur. Yang ketiga adalah satuan. Satuan adalah standar untuk menyatakan nilai besaran dari suatu objek. Yang ketiga adalah alat ukur. Alat ukur adalah instrumen untuk pengukuran, seperti penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang, jangka sorong, dan termometer. Yang pemilihan alat yang tepat penting untuk akurasi. Yang keempat adalah aturan pengukuran, termasuk menggunakan alat yang sesuai, memastikan titik nol yang tepat, dan membaca hasil dengan teliti, dan mencatat hasil secara sistematis. Sekian video dari saya. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.